Halo, selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Pada pertemuan yang lalu saya sudah berikan bagian-bagian dari organ reproduksi pada wanita. Kesempatan ini kita akan lanjutkan pembahasan itu dengan melihat fungsi dari setiap bagian organ reproduksi itu. Nah, baik, kita lanjut. Bagian yang pertama yang kita mau lihat adalah ovarium. Kalau saya tunjukkan bagian ini, jumlah ovarium itu satu pasang sebelah kiri dan kanan. Bagian ini bentuknya seperti telur. Tadi saya sudah katakan jumlahnya 2 buah atau satu pasang, terletak di samping kanan dan kiri rahim uterus. Fungsi utamanya ini adalah menghasilkan ovum atau sel telur. Jadi bagian ini, namun ada 2, tapi pada umumnya yang kita jumpai pada wanita itu proses pematangan ovum atau sel telur di sini pada umumnya tidak bersamaan, jadi bergantian matangnya. Nah, kalau misalnya terjadi nanti ini matang sebelah kanannya matang, sebelah kanan gambar ini matang, ini sebelah kiri gambar ini juga matang, maka itu berarti ada 2 sel telur yang matang. Nah, biasanya ini nanti menghasilkan kembar. Sekali lagi, ini fungsi utamanya adalah menghasilkan sel telur pada perempuan. Nah, itu bagian pertama, ovarium, atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia indung telur. Berikutnya adalah bagian yang berikut, saluran telur atau biasa disebut tuba fallopi atau opiduk. Nah, saluran mulai dari sini sampai ke dalam rahim ini itu disebut dengan tuba fallopi. Ini juga kiri dan kanan. Jadi selalu menghadap pada ovarium. Nah, ada umbai-umbainya ini yang kita akan lihat nanti. Setelah itu yang disebut dengan infundibulum. Ada semacam umbai-umbai di sini dan seolah-olah mekar ketika terjadi ovulasi dari sini, keluarnya sel telur dari ovarium, sehingga nanti masuknya sel telur ke dalam saluran telur itu gampang. Nah, itu infundibulum. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa selain berfungsi sebagai saluran ovum, di sini juga nanti terjadinya peristiwa pembuahan atau yang disebut dengan fertilisasi. Jadi selalu di sini pada manusia fertilisasi terjadi pada tuba fallopi. Nah, di sini berada. Jadi tempat terjadinya pembuahan atau fertilisasi juga di tuba fallopi, selain berfungsi sebagai saluran telur kiri dan kanan. Nah, tadi infundibulum ini yang saya katakan tadi itu umbai-umbai, ujungnya ini melebar, kemudian ada semacam umbai-umbai, fungsinya untuk menangkap sel telur ketika terjadi ovulasi dan masuk ke dalamnya. Bagian yang berikutnya adalah rahim. Bagian yang terbesar dari sini yang berbentuk cawan ini di dalamnya atau biasa disebut uterus. Struktur seperti buah pir yang berfungsi sebagai tempat perkembangan janin selama kehamilan. Jadi ketika terjadi fertilisasi di sini, turun di sini, masuk di dalam rahim, terjadi perlekatan di sini dan prosesnya namanya nidasi. Ketika embrio atau janin hasil fertilisasi ini masuk ke dalam sambil mengalami pembelahan, dia akan melekat pada dinding rahim. Proses melekatnya itu namanya nidasi, dan kurang lebih dalam perkembangannya pada manusia itu berada di rahim ini kurang lebih 9 bulan 10 hari. Nah, itu peranan utamanya. Selain ada endometrium nanti yang berperan dalam proses regenerasi dinding rahim. Itu bagian dari rahim. Yang berikutnya kita akan lihat. Nah, kita akan lihat endometrium, lapisan endometrium, lapisan dinding rahim ini. Lapisan yang membatasi rongga rahim, dan ini akan meluruh pada saat
menstruasi terjadi. Jadi ada fase-fase di mana fase proliferasi pembelahan di sini, sehingga endometriumnya ini menebal melekat pada dinding rahim. Nah, ketika tidak terjadi pembuahan, endometrium ini akan lepas dari dinding rahim. Nah, ada pembuluh darah yang pecah di sini, sehingga pada saat wanita menstruasi itu keluar berupa darah yang disebut dengan menstruasi. Karena memang ada pembuluh darah yang pecah karena lepasnya dinding endometrium dari rahim. Nah, ini bagian endometrium. Bagian yang berikutnya adalah vagina, saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim. Jadi ini yang saluran ini menghubungkan rahim dengan lingkungan luar. Nah, fungsinya mengalirnya darah atau tempat dilaluinya darah yang meluru keluar pada saat menstruasi dan saluran keluarnya dilaluinya bayi ketika dia lahir secara normal. Ada dua fungsinya ini, ya. Jadi ketika menstruasi, darah yang meluru dari rahim keluar di situ, dan ketika bayi lahir secara normal lewat di sini. Bagian yang berikut adalah serviks. Struktur rahim bagian bawah kemudian mengalami penyempitan, ya. Dan arah membukanya ke arah vagina, ke arah rahim, ya, kayak bagian ini yang menyempit disebut dengan serviks. Ukurannya ini dengan ini mengalami penyempitan di sini disebut dengan serviks atau biasa disebut mulut rahim, menghubungkan antara vagina dengan uterus. Selanjutnya kita lihat nanti di pertemuan berikutnya adalah hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi pada wanita. Salam sehat.